Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Al-Adillat atau Adillatu Tauhidil Uluhiyah wa bayan ahamiyatihi, yaitu tentang dalil-dalil tauhid uluhiyah dan penjelasan tentang urgensi dari tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini adalah penentu diterimanya seseorang akan ibadahnya, amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila selain dia beriman kepada tauhid rububiyah, tetapi juga dia beriman dan melaksanakan tauhid uluhiyah dan beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para rasul, para anbiya diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk membawa misi tauhid uluhiyah ini, menyeru umat-umat mereka, menyeru kaum-kaum mereka agar beribadah menyembah hanya kepada Allah semata. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Nah, karena pentingnya tauhid uluhiyah ini, maka sebagaimana telah dijelaskan sebagian pada pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang terakhir, bahwa dalil-dalil dari Al-Quranul Karim banyak saling menopang satu dengan yang lainnya dalam rangka menyampaikan, mewujudkan tauhid uluhiyah ini. Sehingga disebutkan bahwa hal yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah ini bermacam-macam. Yang pertama di antaranya telah kami sebutkan, yaitu dalam bentuk perintah. Perintah Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Kemudian disebutkan pada dalil yang lain, pada ayat yang lain, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu. Ini dalam bentuk perintah.
Ayat yang kedua ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Kemudian terkadang perintah atau pentingnya tauhid uluhiyah ini Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim dalam bentuk penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk tujuan tauhid uluhiyah ini, agar mereka menyembah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Kemudian terkadang untuk menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah ini, Allah menyebutkan bahwa misi para rasul dalam menyampaikan risalah Allah adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini. Sebagaimana Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, yaitu kecuali Allah, maka sembahlah aku. Jadi Allah memberitahukan dalam bentuk pemberitahuan tentang misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah, menyeru umat-umat mereka agar menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Wa taratan bibayani annahu al-maqsud min inzalil kutubil ilahiyah. Dan terkadang dalam rangka menjelaskan betapa pentingnya tauhid uluhiyah ini, Allah menyebutkan bahwasanya Allah turunkan kitab-kitabnya adalah untuk menjelaskan, untuk menyeru manusia kepada tauhid uluhiyah, agar mereka menyembah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selainnya. Kama qala ta'ala fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, yunazzilul malaikata birruh, Allah menurunkan para malaikat birruh min amrihi, dan membawa yakni kitab yang merupakan ruh, ya, dari perintah Allah, ala man yasha'u min ibadihi. Allah turunkan para malaikat kepada, dan membawa kitab Alkitab kepada siapa yang diperintahkan atau kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Seraya Allah perintahkan kepada para rasul itu, anziru, berikanlah peringatan, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, kecuali Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada aku. Ini bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ya, wa taratan bibayani azimi thawabi ahlihi wa ma a'adda lahum min ujurin azimatin wa ni'amin katsiratin fid dunya wal akhirati. Dan terkadang ketika Allah menjelaskan pentingnya tauhid uluhiyah ini, Allah menjelaskan pula akan keagungan pahala bagi orang-orang yang mewujudkan tauhid uluhiyah ini.
Dan Allah menjelaskan tentang apa yang Allah siapkan bagi mereka. Berupa ganjaran yang agung. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa agungnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi cara yang kelima. Dengan Allah menjelaskan besarnya, agungnya pahala bagi orang-orang yang mewujudkan tauhid uluhiyah dalam kehidupannya. Ya. Dan apa-apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa pahala yang agung, yang mulia, dan nikmat-nikmat yang besar yang Allah siapkan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan yang bagi mereka adalah keamanan, rasa aman, dan diberi keamanan oleh Allah Ta'ala. Wahum muhtadun, dan mereka senantiasa mendapat petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala, dan dia tidak mencampuri ibadahnya dan perbuatan-perbuatan syirik, tetapi dia ikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala, maka mereka dijamin oleh Allah keamanan. Keamanan dalam kehidupannya di dunia ini. Makanya kita melihat di dunia ini, dalam kondisi apapun, kondisi sempit maupun lapang, kondisi kesulitan maupun kemudahan, yang paling tenang, yang paling tentram menghadapi itu semuanya adalah orang-orang yang bertauhid. Adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka merasa aman hidup ini. Walaupun diuji dan ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Tetapi mereka tetap merasa aman. Karena mereka beriman pada Allah. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka memohon hanya kepada Allah. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Makanya tenang hidup mereka. Tetapi coba kita melihat. Ahlus syirik. Orang-orang musyrikin. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan pada Allah Ta'ala. Apabila diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian di dunia ini, maka yang paling gusar, yang paling tidak mendapatkan ketenangan adalah mereka ahlu syirik itu. Ya. Karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya mereka gelisah. Mereka tidak tenang. Bahkan mereka putus asa apabila diuji oleh Allah Ta'ala. Bahkan sampai-sampai tidak sedikit di antara mereka yang na'udzubillah min dalik, bunuh diri. Adapun ahlu sunnah, dalam ahlu tauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, mereka tenang. Ya. Aman hidup mereka. Karena mereka yakin pada Allah Ta'ala. Mereka hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka diberikan keamanan di dunia ini. Keamanan dalam kubur mereka juga demikian. Ketika datang dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian mengajukan pertanyaan kepada si mayat yang dia bertauhid pada Allah Ta'ala, maka dia dengan tenang dia menjawab. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa yang kau sembah, maka dia mengatakan Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku. Dan mantap. Allah tegarkan, tetapkan lisannya. Allah kuatkan dirinya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Karena memang dia di dunia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dinuka, dan apa agamamu?
Dia jawab, agamaku adalah Islam. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia akan menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Allah berikan kemantapan dalam kuburan mereka untuk menjawab para malaikat. Kemudian di akhirat pun demikian. Allah berikan mereka ketenangan, Allah berikan keamanan di hari yang mana manusia pada ketakutan, apalagi ahlu syirik, para pelaku kesyirikan dan orang-orang musyrikin dalam keadaan gusar, dalam keadaan takut dan gelisah. Ya, orang-orang mukminin, orang-orang yang hanya beribadah pada Allah, mereka dalam keadaan tenang, tidak ada rasa takut pada mereka, karena Allah berikan pada mereka keamanan. Ya. Maka dari itu, ya, wujudkan tauhid uluhiyah ini, mari kita wujudkan dalam diri kita. Kita hanya menyembah pada Allah, kita hanya memohon pada Allah, kita hanya bertawakal pada Allah, kita hanya takut kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian poin yang keenam yang menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan kepada kita tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Wa taratan bit-tahdhir min diddihi. Terkadang Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya tauhid uluhiyah dengan memberikan kita peringatan agar kita waspada dari lawannya tauhid itu. yakni waspada dari syirik pada Allah Ta'ala dan segala bentuknya dan segala macamnya, agar kita waspada, jangan sampai melakukan, dan kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Wa bayan khuturati munaqadatihi, dan Al-Quran menjelaskan tentang bahaya perbuatan syirik. Seorang yang beribadah pada Allah kemudian bersamaan dengan itu dia beribadah pada selain Allah, ini ancamannya berat, bahaya besar yang akan menimpanya. Ya. Wa dzakara ma a'adda subhanahu min iqabin alim liman tarakahu. Dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa azab yang pedih bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid uluhiyah karena mereka berbuat syirik. Mana contohnya? Contohnya adalah qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Waliyadzubillah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang musyrikin. Karena kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Maka kezaliman dalam ayat ini yang dimaksud adalah wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang berbuat zalim itu tidak mempunyai penolong-penolong. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah.
Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-39. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar." Dan janganlah engkau jadikan sembahan yang lain bersamaan dengan engkau menyembah Allah. Fatulqa fi jahannam, yang mana akibatnya nanti engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, maluman madhura, dalam keadaan terhina, dalam keadaan terazab. Ya, wal iyadzubillah. Nah, ini contoh bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan kepada manusia dan kepada kita semuanya akan urgensi dari tauhid uluhiyah. Oleh karena itu tidak boleh kita main-main. Jangan gampangkan. Jangan berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Semua ibadah yang kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulnya Nabi SAW harus kita persembahkan semata-mata hanya untuk Allah. Jangan kemudian menyembelih untuk selain Allah. Iya, itu syirik. Bukan syirik kecil, syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sembelilah. Maka penyembelihan binatang untuk jin, untuk penghuni satu lembah, ya, ini adalah perbuatan syirik besar. Tidak dibenarkan. Ada beberapa tempat di sejumlah daerah di negeri kita ini, itu mereka penduduknya percaya kepada adanya penghuni tempat tersebut, ya, yang harus diberi sesajen, harus diberi makan supaya dia tidak mengganggu. Lalu mereka datang ke tempat itu membawa seekor ayam atau seekor kambing atau seekor sapi, kemudian mereka sembelih. Meskipun baca bismillah, tapi niatnya adalah untuk yang selain Allah itu, untuk jin yang ada di tempat itu, ya. Maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik billah, dan syiriknya syirik besar, bukan syirik kecil, syirik besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Jadi itu poin-poin yang disebutkan Al-Quranul Karim tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Kemudian kata al-musannifun hafizahumullah, ila ghairi dhalika min anwa'il adillatil mustamilah ala taqriri tauhid wa da'wati ilaihi. Dan dalil-dalil yang lain yang jumlahnya bermacam-macam, yang semua itu mencakup penetapan tauhid uluhiyah dan dakwah kepada tauhid uluhiyah, wa tadwi bi fadlihi, dan menunjukkan keutamaan dari tauhid uluhiyah itu, wa bayan thawabi ahlihi wa azimi wa idhami khuturati mukhalafatihi, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang besarnya, agungnya pahala orang yang melaksanakan, yang mewujudkan tauhid uluhiyah dalam hidupnya, dan yang ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya orang-orang yang menyelisihi tauhid uluhiyah ini, dengan menyembah kepada selain Allah. Kemudian kata para penulis, was sunnatun nabawiyatu
kadzalika mali'atun bil adillati ala hadha at-tauhid wa ahammiyatihi. Demikian pula sunnah Nabi, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan dalil yang menunjukkan tauhid uluhiyah ini dan betapa pentingnya tauhid uluhiyah ini. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya min dalika, di antaranya adalah ma rawahul Bukhari fi sahihihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hambanya? Hak Allah yang harus Allah terima dari para hamba-hambanya, yang tentu itu merupakan kewajiban mereka terhadap Allah. Kata Mu'adz bin Jabal, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adab para sahabat dahulu. Ketika mereka tidak mengetahui sesuatu, maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu hak Allah bagi hamba-hambanya, yaitu an ya'buduhu, hendaklah mereka beribadah menyembahnya semata, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yaitu menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, atadri ma haqquhum alaihi? Ya Mu'adz, tahukah hak manusia, hak para hamba yang harus mereka terima dari Allah? Yakni jika mereka melakukan peribadatan hanya kepada Allah semata, apa yang harus mereka dapat dari Allah Ta'ala? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alla yu'adzibahum, ya, bahwa Allah tidak mengadab mereka. Artinya, kalau mereka melaksanakan hak Allah, mereka mengerjakan ibadah hanya menyembah Allah semata, maka hak Allah atas mereka, yaitu Allah tidak akan mengadab mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak mempunyai kewajiban. Tetapi Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang-orang yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi mereka dari azab Allah. Baik. Ini hadis yang pertama, hadis Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu yang menjelaskan kepada kita tentang hak Allah. Hak Allah yang harus diterima oleh Allah dari para hambanya. Kalau mereka beribadah menyembah Allah semata, maka mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yamani." Qala lahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal menuju ke negeri Yaman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz. Qala lahu, Allah berfirman, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau ini akan datang kepada suatu kaum yang mereka ini dari golongan ahlul kitab. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka yang pertama kali engkau menyeru mereka, pertama kali engkau dakwai mereka, yaitu engkau menyeru mereka agar mentauhidkan Allah, agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafu dzalika, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka kaummu, jika orang-orang itu telah membenarkan, mereka telah beriman kepada engkau, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah wajibkan pada mereka salat 5 waktu dan seterusnya. Nah, di sini masih ada kalimat-kalimat sesudahnya. Hadis dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, di dalam hadis ini hadis Abdullah bin Abbas banyak pelajaran yang bisa diambil, yang bisa dipetik dari hadis Abdullah bin Abbas ini. Yang pertama, yaitu harus tetap ada upaya untuk menyebarkan Islam sampai ke tempat-tempat yang jauh, ke pelosok-pelosok, dengan mengutus para dai agar mereka pergi ke daerah-daerah tersebut. Karena Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Makanya harus tetap digiatkan. Mengutus para dai, para mubalik, para ustadz untuk berdakwah di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang minim kaum muslimin. Ini adalah suatu hal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau akan datang di satu kaum yang mereka ini adalah ahli kitab. Apa pelajaran diambil dari kalimat ini? Pelajarannya adalah bagi orang yang akan berdakwah, bagi para dai, itu hendaknya ketika berdakwah melihat kondisi orang-orang yang didakwai. Ya. Tidak hanya sekedar kemudian langsung masuk satu kampung, masuk satu desa, langsung berdakwah semaunya, tidak. Tapi hendaknya orang yang berdakwah itu mengetahui keadaan suatu negeri, suatu daerah. Ini penting.
supaya lebih mudah menyampaikannya. Maka seyogyanya seorang dai mengetahui tentang perihal kaum yang akan didakwai. Dan kebanyakan para rasul itu diutus oleh Allah kepada kaum mereka sendiri. Ya, para rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai kaumnya sendiri. Karena apa? Mereka lebih mengetahui tentang keadaan kaumnya. Kemudian pelajaran ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Dan tauhid adalah pertama kali didakwai. Diajak manusia kepada tauhid. Kemudian keempat, di antara pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa dalam berdakwah itu memerlukan tadarruj. Step by step. Selangkah demi selangkah. Jangan langsung sekaligus mau diajarkan pada orang yang didakwai. Itu akan muntah lagi. Ya. Maka berikanlah ilmu, ajarkanlah ilmu sesuai dengan porsi, sesuai dengan keadaan orang yang ada di satu negeri tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sholat 5 waktu yang dia merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang dia meninggal sementara dia menyeru kepada selain Allah, maka dia akan masuk api neraka. Ini menunjukkan pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Waliyadzubillah. Perbuatan syirik itu penyakit. Ya. Jadi jangan sampai seorang terjerumus dalam kesyirikan. A'udzubillahi min dzalik. Hadis yang baru kita dengar adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal, ketika dia meninggal dia berbuat syirik pada Allah Ta'ala dan membuat tandingan bagi Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Rabi'an hadis yang keempat. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, ya, ketika bertemu dengan Allah dia itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah namun dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti akan masuk api neraka. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak dalam kitab-kitab hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pembahasan yang pertama berkaitan dengan pentingnya tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua berikutnya, bayanu ahammiyatihi wa annahu asasu da'wati rusul. Akan dijelaskan dalam bab ini tentang urgensi tauhid uluhiyah, ya, yang mana tauhid uluhiyah ini adalah merupakan landasan, pokok, pangkal dari misi-misi dakwah para rasul.
intinya adalah mengajak umat-umat mereka supaya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kata al-musannifun, para penulis buku ini mengatakan, la raiba anna tauhid al-uluhiyati huwa a'dhamul usuli 'alal itlaq. Tidak diragukan lagi bahwasanya tauhid uluhiyah adalah prinsip dasar yang teragung secara mutlak. Ya. Jadi prinsip-prinsip dasar Islam yang paling utama dan secara mutlak adalah tauhid uluhiyah. Karena memang Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akmaliha wa afdaliha wa alzamiha li salahil insaniyati. Jadi tauhid uluhiyah adalah prinsip dasar teragung dalam Islam ini secara mutlak dan paling sempurna, yang paling afdal, yang paling wajib bagi setiap hamba-hamba Allah Ta'ala. Li salahil insaniyah, itu semua untuk kebaikan manusia. Kalau mau baik, lakukan tauhid uluhiyah. Sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah dan tidak menyembah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi khalaqallahu al-jinna wal insa li ajlihi. Dan tauhid uluhiyah inilah karenanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan jin dan manusia. Wa khalaqal makhluqat, dan Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada ini dalam rangka mewujudkan tauhid uluhiyah, agar menyembah hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya. Wa khalaqal makhluqat wa syara'a syara'i liqiyamihi, dan Allah mensyariatkan syariat Allah untuk kita tegakkan, untuk kita amalkan dalam rangka mewujudkan tauhid uluhiyah ini. Wa biwujudihi yakunu salah. Ketika masih ada orang-orang yang melaksanakan tauhid uluhiyah ini, maka akan memunculkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini atau kehidupan negeri yang bertauhid itu. Ini akan memberikan kebaikan-kebaikan yang besar. Wa bi faqdihi yakunu syarr wal fasad. Dan dengan hilangnya, lenyapnya tauhid uluhiyah, yang mana manusia misalnya meninggalkan tauhid uluhiyah, maka ini akan menimbulkan, akan membuahkan berbagai keburukan dan kerusakan. Walidha kana hadha tauhidu zubdata dakwati rusul. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah ini merupakan sari dari dakwah para rasul. Ya. Wa ghayat risalatim, dan tujuan pertama dan utama dari risalah mereka, dari misi-misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini. Wa asasu dakwatihim, dan ini merupakan asas, landasan bagi dakwah mereka. Landasan dakwah para rasul adalah menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ya, Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Ya, rasul itu berkata kepada umat mereka, kepada umatnya, ani ibudullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan menyembah taghut, ya, berhala atau yang lainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, yaitu hendaknya
yakni untuk menyeru kepada bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah kalian, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Kemudian wa qad dalla al-Qur'anul Karim fi mawatin adidatin anna tauhid al-uluhiyyati wa miftah da'watir rusul. Dan dalam Al-Qur'anul Karim pada banyak ayat itu telah dijelaskan bahwa tauhid uluhiyah ini adalah pintu dakwah para rasul. Semua rasul-rasul Allah pertama kali mereka dakwai adalah tauhid uluhiyah. Wa anna kulla rasulin yab'athuhu Allah yakunu awal ma yad'u qaumahu ilaihi tauhidullah wa ikhlasul ibadati lahu. Dan Al-Quranul Karim telah memberikan contoh pada banyak ayat bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah sebagai kunci dakwah para rasul. Wa anna kulla rasulin, dan bahwasanya setiap rasul yab'athuhullahu, yang diutus oleh Allah Ta'ala, yakunu awwal ma yad'u qaumahu ilaihi tauhidillah wal ikhlas lahu. Demikian pula bahwasanya tauhid uluhiyah ini yang dia merupakan kunci dakwah para rasul. Ya. Bahwasanya setiap rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang pertama kali mereka menyeru kaum mereka adalah kepada tauhid uluhiyah ini, agar kaum mereka menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, ada sejumlah firman Allah dalam ayat pada tulisan ini, ya, tentang bagaimana pentingnya tauhid uluhiyah dan bahwasanya semua rasul-rasul Allah pertama kali mereka dakwah dan seru adalah untuk menegakkan dan menjalankan tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, ini contoh, wa ila adin akhahum huda, dan kami telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap rasul itu mengatakan kepada kaumnya, ya ubudullaha, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah kalian menyembah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak sembahan yang lain kecuali Dia, kecuali Allah. Kemudian Allah berfirman, wa ila thamuda akhahum salihan, dan Allah telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka yang namanya Saleh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku beribadahlah kamu menyembah Allah semata, dan jangan kalian menyembah kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-85, wa ila madyana akhahum syuaiban, dan kepada kaum penduduk negeri Madian kami utus pada mereka rasul, yakni saudara mereka sendiri, yaitu Saleh. Wa ila madyana akhahum syuaiban, dan kami mengutus kepada kaum Thamud, wa ila Thamuda hum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi kepada kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Thamud. Demikian pula kepada penduduk negeri Madian yang Allah mengutus pada mereka Nabi Syuaib, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku beribadahlah menyembah Allah, kalian tidak mempunyai sembahan yang lain kecuali Dia. Nah, apabila kita cermati Al-Quranul Karim, kita akan jumpai bahwa setiap Nabi dan Rasul mengajak umat mereka
beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara saya kira itu cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang pentingnya tauhid uluhiyah, dan dia merupakan prinsip dasar dakwah para rasul. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Semoga Allah kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan amal yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.